Hai semuanya, selamat datang di Popme, podcast yang paling kece, paling keren, paling hits se-Yogyakarta. Apa kabar semuanya? Semoga semua sehat selalu dalam cuaca yang kondisi yang tidak menentu ini seperti suasana hati. Ya, sebelum mulai, kita perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan, nama aku Rizky Nada Prasetya. Di sini aku akan mendampingi kalian semua dalam episode Popme kali ini. Dan by the way, just for info, aku nggak sendirian. Aku bersama teman aku nih, yaitu Aryo. Halo Aryo. Halo teman-teman, nama aku Aryo. Aku dari D3 Perbankan dan Keuangan. Di sini aku menemani Rizky dengan podcast yang seru, dengan materi yang seru, dengan narasumber yang seru. Kali ini kita akan membahas tentang FKKMI. Ya, jadi kawan-kawan semua tetap saksikan dan jangan lupa like, comment, dan subscribe sebelum kalian menyaksikan channel ini ya. Thank you. Nah ya, kali ini akan sedikit berbeda, Riz. Kita ditemani sama kakak-kakak dari FKKMI yang kece banget nih. Waduh, iya tah. Siapa nih agaknya ya dari FKKMI ini? Iya. Berarti istimewa ya gitu. Istimewir. Iya, dari jarang-jarang ya Popme ada tamu dari luar Popma ini. Siapa nih kira-kira nih? Ada yang tahu nggak nih kawan-kawan semua siapa kakak yang kita undang dari FKKMI ini? Daripada lama-lama kita langsung sapa aja nih kakaknya nih ya. Iya, Halo Kak. Halo Bang Rizky, Bang Aryo. Iya. halo Pak. Halo Bang. Coba ya halo Kak, biar kawan-kawan lebih kenal lagi nih. Kakak bisa memperkenalkan dirinya dulu Kak. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin, aku Muhammad Irsyad ya. Biasa dipanggil Irsyad. Aku dari Popma STMM dan sekarang di FKKMI jabat sebagai koordinator wilayah atau ketua. Oh, ketua ya Kak ya. Iya, Halo. benar sekali. Halo. Iya tuh, gimana kawan-kawan? Keren nggak tuh Kak? Kita kedatangan kakak dari FKKMI ini yaitu kakak Muhammad Irsyad yang menjabat sebagai ketua wilayah di FKKMI itu. Ya nggak yo? Iya dong. Ya tanpa basa-basi nih ya, mungkin kita langsung aja masuk ke materi kita yang pertama nih kayak kita langsung tanya-tanya aja kepada Kak Irsyad. Boleh ya Kak ya nanya nih? Yuk, langsung yuk. Oke, nah. Mungkin kawan-kawan masih belum paham ya kayak FKKMI itu apa. Mohon untuk Kakak Irsyad bisa menjelaskan Kak sebenarnya apa sih FKKMI itu? Jadi FKKMI itu singkatan dari Forum Komunikasi Koperasi Mahasiswa Indonesia. Itu sebuah organisasi yang menaungi Popma se-Indonesia dan itu ada 3 jenjang kepengurusan ya. Itu ada pengurus pusat, terus ada pengurus wilayah, kemudian di sini ada pengurus daerah seperti itu. Malah seperti itu ya Kak. Ternyata FKKMI itu sebuah wadah gitu ya kayak untuk perkoperasian di seluruh Indonesia gitu ya. Bener banget. Yuk, mau nanya nggak yuk? Mau nanya dong. Untuk manfaatnya bergabung di FKKMI itu apa Kak? Biar mahasiswa-mahasiswa itu bisa tahu manfaatnya gitu. Kalau manfaat banyak ya, salah satunya nambah relasi itu jelas. Kan kita gabung di suatu lingkungan yang baru dengan orang-orang yang baru, orang-orang yang beda dengan orang-orang di lingkungan kita sebelumnya. Terus juga ada upgrade diri ya, maksudnya di sini kita bisa mengasah kemampuan diri kita kayak kemampuan kepemimpinan, terus komunikasi, habis itu manajemen seperti itu. Terus ada nih selain dapat relasi, mungkin ada satu lagi dapat di atasnya relasi. Ada yang tahu nggak apa? Tuh Kak. Jodoh agaknya sih. Ya jodoh kalau diseriusin. Pasti kalau itu. Iya, berarti manfaat kita untuk gabung ke FKKM ini sangat banyak ya. Ternyata selain bisa nambah relasi, ilmu pengetahuan, ada manfaatnya tidak terduga gitu ya. Iya. Salah satu. Ya benar banget. Nah, ini Bang, mau nanya pertanyaan selanjutnya nih. Alasan kakak untuk ikut dan bergabung bersama kayak FKKMI itu apa Kak? Dan ceritain dong gimana dari awal kakak gabung, proses awalnya sampai sekarang kakak jadi
pengurus kewilayahan ya Kak, itu bagaimana ya? Panjang ya ini ceritanya. Jadi Apa-apa, kalau Kak? di tahun 2018 itu aku masih maba ya, awal-awal masuk kuliah. Itu aku langsung masuk ke kepengurusan Kopma STM. Habis itu selang berapa bulan dapat di kepengurusan ya, itu baru 2 bulan kayak kalau nggak salah. Itu dapat info dari ketum aku saat itu buat ini ikut kepanitiaan musyawarah wilayah yang FKKMI itu tahun 2018. Ya siapa yang nggak tertarik dong gitu, di samping dapat relasi kayak udah aku sebut tadi, terus nambah pengalaman, nambah ilmu juga. Satu lagi biar kita nggak gabut pas liburan. Nah waktu itu pas liburan juga acaranya gitu. Itu awal aku kenal FKKMI ya. Kemudian aku baru masuk ke kepengurusan FKKMI itu di tahun 2020. Nggak tahu ya waktu itu kenapa kok aku udah di tahun 2020. Kalau kayak mau ikut yang ke kepengurusan 2019 kayak Males gitu Kak ya? Di antara ya dan tidak itu. Heeh. Sampai aku juga waktu itu masih baru ke kepengurusan Kopma STM. Jadi ya aku mikirnya waktu itu coba stay di Kopma STM dulu sembari ini belajar dikit-dikit sama lingkungan sendiri gitu. Nah itu selang setahun habis itu aku baru ini di tahun 2020 ikut ke kepengurusan Kopma STM. Tapi ya agak apa juga sih waktu itu aku ikut pas 2020 Napasnya apa ini Kak? awal tahun, berharap nanti bakal ngelakuin banyak kegiatan. Belum lama masuk di FKKMI udah corona kan waktu Covid. itu. Kamu tahu kan? Diberhentikan semua. Ya, muridnya semua kayak, terus ini aku nggak ngapa-ngapain nanti nih. Bingung gitu ya, ayo. Bingung kan terus. Heeh. Jalan aja dulu ngalir kayak sungai gitu. Tapi ya meskipun waktu itu aku ikutnya pas corona, yang mana kegiatannya semua harus online, jadi ya alhamdulillah masih ada ngerasain manfaatnya. Alhamdulillah. Terus lanjut lagi di tahun 2021 diangkat, diminta jadi koordinator bidang komunikasi dulu aku waktu tahun 2021. Karena sebelumnya di tahun 2020 aku jadi staf komunikasi itu. Dan sekarang naik korwil, Tanggung jawab yang lebih besar lagi ya Kak. Ya? lebih besar lagi dan nggak nyangka juga sih. Nggak apa-apa Kak. Latihan nanti menjadi suami yang baik gitu. Asik, iya bener Asik. banget. Berapa tahun mendapatkan manfaat yang tak terduga loh dari Iya bener banget. Mendapatkan jodoh ya kan di sana. Iya, selain itu ini juga sih seperti kayak organisasi pada umumnya lah ya, dia dapat ini teman-teman yang memang benar-benar ngedukung gitu. Jadi aku ngerasain banget. Wah, jadi pengalaman kakak tuh sangat banyak sekali ya kayak dari awal bergabung, dari suka dukanya yang diharapkan tadi bisa banyak kegiatan ya. Iya, banyak kegiatan. Jadi, Bener cuman banget. Ya. dikarenakan tiba-tiba ada sesuatu yang datang secara tiba-tiba, Yang tadi tidak terduga. yang dadakan ya, Iya. tahu bulat ya. Ada tamu tak diundang. Terus sekali terus kayak lah gitu. Namun di balik itu semua banyak hikmah yang bisa diambil ternyata. Iya. Nah, satunya kegiatan tuh nggak hanya offline aja gitu, kayak Iya, bener bisa banget. online dan untuk mendapatkan ilmu-ilmu juga masih bisa didapatkan dengan banyak cara. Di sekali lain datang ke lapangan gitu. Iya, bener banget. Pertanyaan terakhir ya Kak ya ini. Oh ya, Selama Kakak menjadi ketua FKKMI ini, udah pernah kemana aja bareng sama FKKMI, dan pengalaman offline dan online-nya gimana? Ceritain dong. well, ini aku jadi koordinator wilayah masih baru banget ya, karena kan baru musyawarah wilayah itu baru kemarin pertengahan
Januari. Jadi yo belum lama, terus minggu depan tanggal 5 Maret itu baru mau pelantikan. Oh besok ini Kak ya? Pengurusan baru, iya, minggu depan insya Allah. Doakan Lancar ya? biar lancar ya. Amin. Tapi kalau kegiatan secara apa? Oh tadi Offline. pertanyaannya sorry diulangi lagi pertanyaan sorry. Pengalamannya offline dan Oh. online-nya gimana? Ceritain pas bareng FKKMI gitu loh. Pengalaman ya. Mungkin Ya. aku cerita dari sebelum masuk FKKMI ya. Jadi dulu sebelum masuk FKKMI itu tadi apa namanya musyawarah wilayah tahun 2018, terus gak lama itu ada musyawarah nasional Badan Pengurus Pusat itu di Jatinangor, dan kebetulan aku juga selo waktu itu liburan ikut lagi, jadi kayak relasinya ya bisa senasional itu loh. Mentalnya harus kuat juga ya Kak ya? Iya benar banget. Pengalaman lainnya ya online offline itu apa ya, sebenarnya nggak ada bedanya sih. Pengalaman online atau offline ya karena kan namanya FKKMI sendiri kan forum yang Ya. naungin koma-koma se Indonesia. Kalau di Badan Pengurus Wilayah 5 DIY ini khususnya di daerah Jogja, jadi kalau aku lihat secara kegiatan pengalaman ya nggak ada bedanya. Oh ini ada beda, kalau online itu ini sih masalah sinyal yang harus lulus data. Waduh. Acara lancar, terus di tengah-tengah loh kok sinyalnya gangguan. Iya itu gangguan yang utama pas Iya. online. Lagi ngomong keputus-putus tuh nggak enak ya. Iya. Kayak hubungan. Terus di Aduh. tengah jalan, aduh rasanya. Malam minggu bahas hubungan. Cukup layangan aja yang putus. Ya. Kayak judul Ini- sinetron. Iya, ini nih sama itu kan pas aku ikut online ya, jadi pengalamannya emang benar-benar kita harus menyesuaikan juga kayak apa acara-acara yang udah kita rangkai sedemikian rupa, kita harus putar ulang otak kita buat bisa menyesuaikan dengan keadaan. Ya, kan banyak banget ya kegiatannya seperti focus group discussion, terus Ya. ada apa dengan Kopma itu yang apa, acara khusus untuk forum ketum itu, Ya. dan Ada apa? masih banyak lagi ya. Kita harus putar otak dengan yang sebelumnya kita udah bikin konsep bagus-bagus, terus tiba-tiba bertamu tak diundang corona. Kayak Kita harus setan putar aja. otak. Ada apa tuh? Ya, ya benar kan, tamu tak diundang. Ya. Iya benar. Siapa yang ngundang coba? Tuh, itu dia, kita harus putar ulang otak kita masing-masing. Ini gimana biar meskipun online tapi acaranya tetap Ada lancar kegiatan gitu. gitu ya. Ya ada kegiatan kan. Ya untungnya acara-acara kayak fokus group discussion, terus forum ketum itu tadi, habis itu acara silaturahmi khusus internal pengurus itu masih bisa diadakan meskipun secara online ya. Dan kayak merasa feel-nya tuh kok kayak kurang gitu ya. Ya. Kurang. Kan kayak bahkan kalau online gitu kan, selain gangguan sinyal tadi nggak tahu juga ya kok ini diem kenapa gitu, kayak feel-nya nggak Waduh. Ya. Diem menghanyutkan. Menanyutkan. diam-diam ngilang. Wah, Ya. itu. Mengghosting. Terus kayak kegiatan kunjungan kita juga harus adakan secara online yang Iya. Kunjungan kalau online gak enak ya, kayak nggak dapat kue sama minuman. Nah, yang bener pertama banget. itu. Kalau online kan. sama nggak bisa ngabisin bensin. Nah, Nggak dapat uang jalan. Iya bener banget. Tapi ya overall ikut di FKKMI ini sih nguntungin banget buat aku, dan aku nggak akan pernah menyesali hal itu. Alhamdulillah ya. Ya. Untuk pengaturan anggota gimana Kak? Lebih sulit mana ini? Pengaturan anggota ya. Iya. Anak buah gitu loh, diatur lebih sulit. Oh,
online apa offline gitu loh. Kalau aku ngerasain kemarin pas jadi koordinator bidang komunikasi ya, itu untungnya alhamdulillahnya aku dapat partner yang benar-benar dukung, 6 staff di bidang komunikasi itu benar-benar dukung banget aku arahin buat tugas ini itu lancar. Mereka kayak koordinasi ke aku beberapa kegiatan itu juga aktif banget. Apalagi kan ini bidang komunikasi itu kan kayak ini ya yang tanggung jawab sama sosial medianya FKKMI. Jadi ya kita benar-benar komunikasi lancar itu meskipun online. Dan apalagi kan 2021 kemarin kan kondisinya udah lumayan ya, maksudnya masih bisa ketemu gitu. Jadi di kesempatan itu aku manfaatin ketemu teman-teman khususnya bidangku buat ini kayak menyatukan perasaan gitu loh. Ya. Perasaan apa tuh? Perasaan apa ini? Ya, perasaan antar partner doang. Waduh, semua berawal dari partner loh bang. Iya dong. Oh iya benar. Nanti lama-lama tumbuh bibit cinta. Tumbuh sesuatu yang tidak diundang gitu. Semoga saja tidak. Ya. Biar nggak kayak layangan putus. Waduh. Terus juga ini sebagai koordinator wilayah ya, meskipun baru juga tapi baru sebentar itu. Dan kalau koordinator wilayah itu kan cukup ini ya, ngehandle koordinator bidang masing-masing bidang itu ya, terus nanti biar mereka ngerangkul bocah-bocahnya sendiri. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang aku masih mendapatkan koordinator bidang yang benar-benar bisa merangkul gitu loh, bisa aku rangkul, bisa sama-sama dukung gitu. Iya, seperti itu. Ya, berarti banyak sekali ya pengalaman abang ini di FKKMI ya bang ya. Banyak banget. Mungkin masih ada, tapi kayaknya kalau dijelasin satu-satu, waduh, nggak selesai ini podcast. Bisa sampai besok ini kayaknya. Sampai besok. Jangan agaknya ya. Orang mau malam minggu bang. Oh, Ini kalau pertanyaan mau sama siapa emang? sama bantal, guling, kopi, susu bang. Gorengan, pisang goreng, Iya. tahu goreng, ngono ya. Iya lah. Pisang goreng boleh kayaknya. Bener banget. Ini pertanyaan bonus boleh nggak nih bang? Satu lagi nih. 5 juga boleh kalau aku masih bisa jawab. Aduh, siap. Siap kalau ini. Siap. Kan ini bang mau nanya nih ya, perbedaan FKKMI dengan HKMJ ya. Terutama kan untuk kita pada anak-anak yang baru gabung koperasi gitu kan, suruh ikut FKKMI, suruh ikut FKMJ, kadang-kadang diundang atau segala macam itu kan belum tahu tuh bedanya. Menurut abang nih secara singkat aja bang, perbedaannya apa sih antara dua organisasi tersebut gitu? Aku jelasin sepengetahuan aku aja, soalnya aku juga agak-agak lupa HKMB sama FKKMI bedanya apa. Oke. Boleh bang, oh, boleh. Bedanya itu kalau HKMY sebetulnya FKKMI khususnya buat BBW 5 DIY Daerah Istimewa Yogyakarta sama HKMY itu pada dasarnya sama aja, sama-sama ini menaungi kopma-kopma yang ada di DIY, kurang lebih sekitar 20 atau 21 kopma. Cuma bedanya kalau di HKMY itu cuma khusus Yogyakarta, maksudnya DIY doang. Tapi kan kalau FKKMI itu kan nasional ya, meskipun nanti tadi seperti yang aku jelasin tadi ada pengurus daerah, ada pengurus wilayah, kemudian ada pengurus pusat. Jadi kita ini pengurus wilayah itu koordinasinya juga ke pengurus pusat gitu, seperti perkembangan kopma-kopmanya di masing-masing wilayah seperti apa. Terus kemudian secara bidang juga beda ya. Kalau di FKKMI itu bidang-bidangnya ada bidang komunikasi, terus advokasi, habis itu ada pendidikan dan pelatihan, kemudian ada riset dan pengembangan,
kalau di HKM itu untuk struktur kepengurusan ya bidang-bidangnya itu hampir sama kayak bidang-bidang yang ada di tiap-tiap kopma. Terus kemudian fokusnya kalau FKKM itu lebih fokus ke kepengurusan di masing-masing kopma, sedangkan di HKM itu lebih fokus di anggota-anggota di masing-masing kopma. Itu yang aku tahu sih sejauh ini. Walah, berarti apa bisa dibilang hampir sama ya Bang ya antara dua organisasi ini. Iya. Ya. Gitu. Ini kalau podcastnya bareng anak HKM mungkin lebih enak ini mungkin ya kalau jelasin yang ini. Jadi kalau lebih dalam gitu ya. Iya, bisa kali lebih dalam gitu. Kasih satu kata dua kata Kak untuk koperasi di Indonesia itu mana gitu. Untuk koperasi di Indonesia ya. Ya. Teruslah maju, teruslah berkembang mengikuti zaman. Widih. Bagus sekali, mantap. Semangat gitu Kak. Yoi. Dan bate. Keren sekali sepatah dua kata dari Kakak Irsyad ini. Tingkat padat jelas aja. Iya. Kalau banyak-banyak kasihan yang dengerin nanti. Enggak lah Kak, keren. Ini kan sangat menginovasi sekali. Ya. Udah saking serunya nih kita ngobrol-ngobrol antara aku, Aryo, dan Kak Irsyad dan kawan-kawannya. Dan sampai nggak sadar ternyata waktu tuh begitu cepat berlalu. Iya benar. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa menambah pengetahuan kita, baik kami sebagai pembawa acara dan bagi para kawan-kawan yang menyaksikan POPMI pada episode kali ini, dan bisa menambah inovasi dan wawasan kalian semua tentang apa itu FKKMI dan apa yang harus dilakukan apabila bergabung dengan FKKMI gitu. Ya nggak sih, keren nggak? Keren banget dong, materi kali ini tuh berbeda dengan materi yang lain. Yoi, pengisi podcastnya juga keren ini. Ih, Bisa aja nih Dengan Bang. ini tetap Bang. Gak usah salting, nanti laptop dibanting. Something level ya. Karena waktu kita sudah terbatas nih dan mau habis, makanya kita akhir saja podcast kali ini. Untuk saya selalu untuk kakak-kakak, dan terima kasih untuk Kak Irsyad yang sudah memberikan materi kita pada episode POPMI kali ini. Terima kasih Kak. Makasih juga buat teman-teman Mayui ya. Kalau Ya. ini prestasi pertama saya sebagai koordinator wilayah di Kopma. Ini berbagi pengalaman Kak ini. Oh iya, siap ya. Sekarang juga bisa berbagi pengalaman. Iya. Teman. Prestasi kakak pasti lebih banyak. Iya dong, mestinya. Jangan merendah. Jangan merendah. Ya kalau boleh jujur ya, aku baru pertama kali ikut organisasi waktu kuliah ini, awal kuliah. Ya salah-salah di Kopma ini dan aku ngerasain banget ya gimana benefit yang didapat. Jadi ya salah satu motivasi aku juga ikut FKKMI buat mengupgrade diri, juga bisa membantu buat upgrade Kopmaku sendiri. Iya. Ngomong-ngomong udah semester berapa sih Kak? Dan semester akhir. Oh udah semester akhir. Jangan sebut semester. Kita tuh sama seumuran sepantaran ya. kayak gitu. Berarti ini baru sibuk-sibuknya ya Kak ya? Ya kan pada nggak tahu semester akhirku semester berapa. Oh iya banyak. Iya, ya. Apa namanya? Walaupun kakak tadi baru ikut kuliah, nggak apa-apa, yang penting sudah pernah mencoba organisasi Ya. dibanding orang-orang yang tidak mencoba gitu kan. Pentingnya kuliah pulang. Kupu-kupu. Kupu-kupu mati kayaknya. Wah, iya. Kuliah pulang malam party. Wah. Jeduk. Aduh. Kalau aku ini sih, yang penting berani aja. Berani. Nggak usah terlalu banyak dipikirin. Ya siap Kak. Berarti kakak ini termasuk kaum yang #berani aja. Berani aja dulu. Coba Ya. dulu. Masalah nggak cuma terakhir nggak cuma gitu, ya nggak cuma berani aja. Nggak kebanyakan mikir, nggak usah mikir, nggak usah pakai mikir, Langsung apa-apa. nggak usah dipikirin. Sacet gitu ya. Iya, sacet kayak Firsa Besari. Sacet masih. Jadi waktu kita nggak kerasa udah lama ya, makanya Iya. ya sekali lagi saya sebagai moderator dan Aryo menyampaikan terima kasih pada Kak Irsyad karena sudah mengisi materi kita pada episode kali ini. Thank you juga teman-teman. Ya Kak. Dan apabila ada kesalahan kata dari kami moderator, kami mohon maaf. Sekian POPMI kali ini.
Dan see you, sampai jumpa di episode Pop Me selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. See you guys.